rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat hadir di kelas dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, Ibu mau tanya, adakah dari kalian yang tidak masuk hari ini? Atau mungkin ada yang absen atau sakit? Bagaimana? Alhamdulillah hadir semua ya pada pagi hari ini. Baik, ya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Ibu minta untuk kalian memposisikan dulu senyaman mungkin dan mempersiapkan alat tulis, bolpoin, buku untuk mencatat materi pada pagi hari ini. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, dapat kalian ceritakan nantinya kepada adik atau kakak kalian sehingga ada realisasi dan tentang kisah-kisah keteladanan dari Rasulullah SAW. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, ada yang tahu nggak Rasulul Azmi itu siapa aja? Udah tertera ya di sini. Baik, yang pertama yaitu Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat yaitu Nabi Isa, yang kelima yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan untuk memudahkan kalian mengingat siapa saja Rasulul Azmi, maka bisa kita singkat menjadi MINIM, yaitu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, yang pertama yaitu pengertian Nabi dan Rasulul Azmi. Ada yang tahu siapa dan bagaimana? Apa yang dimaksud dengan Rasulul Azmi itu? Ada yang tahu? Alhamdulillah, ya sedikit penjelasan ya. Baik, Ibu akan meluruskan penjelasan yaitu secara etimologi. Kata Nabi itu berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi, sementara Rasul itu berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Jadi Nabi itu merupakan utusan, sedangkan Rasul juga demikian, namun Rasul lebih menyampaikan kepada para nabi. Sedangkan dari pendapat lain juga mengatakan bahwa ulul azmi itu artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Ketabahan dari Nabi dan juga Rasul ini sangat luar biasa ya, sehingga kita dapat mencontoh mereka melalui keteladanan dari sikap dan perilakunya. Kita mulai dari Nabi Nuh ya. Suatu ketika Nabi Nuh itu diutus oleh Allah berdakwah kepada kaum Bani Hashim. Mereka adalah kaum yang menyembah patung dan juga berhala selama 500 tahun. Nabi dakwah hanya sedikit dari mereka yang mau untuk mengikuti seruan Nabi, dan bahkan anak dan istri beliau pun membangkang tidak mengikuti ajaran yang Nabi Nuh sampaikan. Kemudian Nabi Nuh itu sudah menahan kesabaran luar biasa, dan akhirnya beliau itu mengajukan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa agar kaum Bani Hashim yang begitu angkuh dan sombong dilenyapkan. Maka orang-orang yang beriman yang mengikuti ajaran Nabi Nuh tersebut mengikuti seruan Nabi Nuh untuk naik ke atas kapal yang sudah dibuat. Sedangkan atas izin Allah, Bani Hashim pun dibinasakan dan ditelan bersamaan dengan banjir. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim. Ya benar. Baik, kisah yang kedua adalah tentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Siapa anaknya Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu menjalankan perintah untuk menyembelih anaknya melalui mimpi.
di mana beliau sudah menunggu bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan seorang anak. Dengan keteguhan hatinya, Nabi Ibrahim itu ikhlas untuk melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Begitupun Nabi Ismail yang selalu meyakinkan ayahnya untuk menyembelihnya. Kemudian atas izin Allah, saat hari penyembelihan tiba, Nabi Ismail pun tiba-tiba diganti oleh seekor domba yang berasal dari surga. Ini merupakan sebuah kesabaran dari keteguhan Nabi Ibrahim, dan dari kisah inilah yang menjadi pembelajaran bagi umat muslim untuk melakukan kurban. Selanjutnya yaitu kisah keteladanan dari Nabi Musa alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Musa itu berawal dari kepemimpinan Raja Fir'aun, di mana pada saat itu Fir'aun diramalkan akan ditumbangkan oleh seorang laki-laki. Atas dasar ramalan itulah Fir'aun memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir pada saat itu. Ibu Nabi Musa, Yukabet, tidak ingin bayi kecilnya itu dibunuh. Ia pun mencari cara lain untuk menyelamatkan Nabi Musa dari incaran Raja Fir'aun. Maka akhirnya ibu Nabi Musa itu menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Kisah keteladanan yang keempat, siapa? Teman-teman, yang keempat, ya, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini ibu ceritakan sedikit ya. Nabi Isa ini lahir dari seorang wanita suci bernama siapa? Maryam. Ya, ia pun merawat Nabi Isa alaihissalam itu dengan penuh kesabaran. Saat beliau berusia 30 tahun, Nabi Isa pun diangkat menjadi nabi, dan beliau pun diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Namun cobaan berdakwah beliau itu datang bertubi-tubi menerpa perjalanan dakwah Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu yang kelima, ada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada yang pernah mendengar kisah Nabi Muhammad? Alhamdulillah, ya sering kita dengar ya kalau kisah Nabi Muhammad itu, karena beliau adalah panutan kita dengan mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Begitu banyak kisah keteladanan dari Nabi Muhammad SAW, dan betapa luar biasanya kesabaran dan keteguhan dari Nabi Muhammad dalam berdakwah. Beliau itu seseorang yang sama sekali tidak pernah menyimpan dendam, meskipun selalu diperlakukan buruk oleh kaum beliau di masa itu. Namun Nabi Muhammad tetap bersabar dan tidak pernah membalas perlakuan mereka. Jadi bisa kita simpulkan bahwa keteladanan dari para nabi itu sangat luar biasa. Sebagai generasi muda saat ini, hendaknya kita mengikuti ajaran-ajaran beliau dan menerapkan keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha semaksimal mungkin menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang soleh dan solehah untuk generasi di masa yang akan datang. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, dan kalian juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.